Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Pak Agus Septianto SPD, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Limbangan. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti seminar ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita menuju ke jalan yang penuh dengan keberkahan. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, terima kasih saya ucapkan atas kesediaannya panjenengan sedoyo hari ini untuk menghadiri undangan saya dalam rangka seminar budaya positif di SDN Limbangan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baiklah, untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, untuk selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau Bapak Agus Septianto SPD, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Ilahi yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas kita sebagai seorang pendidik yang merupakan tugas yang amat mulia yang membawa masa depan bangsa ini. Kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan ditetapkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju alam kebenaran ini, mana pada saatnya dulu di masa jahiliyah orang tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, namun dekat dengan ajarannya di masa sekarang ini kita bisa membedakan mana hak dan mana yang batil. Bapak Ibu, untuk pagi ini kita akan melaksanakan seminar yang diadakan oleh Ibu Aini dalam rangka melaksanakan tugas sebagai calon guru penggerak. Nah, adapun seminar kali ini yaitu membahas tentang budaya positif di SDN Limbangan. Perlu kita ketahui semua bahwa saat ini baik itu di media sosial ataupun dari berita-berita yang kita dengar secara langsung sering terjadi pembulian, yang mana pembulian itu akan berdampak terhadap perkembangan anak, baik itu perkembangan fisiknya maupun perkembangan psikisnya. Untuk itu Bu Aini sebagai calon guru penggerak mengangkat seminar tentang budaya positif. Nah, budaya positif yang ada di SD Limbangan apa? Itu nanti akan dikupas tuntas oleh Bu Aini. Ya, apa kira-kira yang dilakukan nanti supaya
SD Limbangan itu terhindar dari pembulian, pemeloncoan, ya, dan kekerasan seksual, di mana kasus-kasus itu sekarang ini lagi marak-maraknya. Ya, itu nanti mohon dukungan dari Bapak Ibu untuk memperhatikan atau nanti bisa mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh Bu Aini dalam seminar ini nanti. Kita implementasikan di lembaga kita supaya lembaga kita terhindar dari kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan mental. Sebetulnya program ini sudah dicanangkan melalui sekolah ramah anak. Nah, nanti supaya kita lebih mendalami lagi, mari kita perhatikan apa yang akan disampaikan oleh Bu Aini. Saya selaku kepala sekolah sangat mendukung sekali terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh CGP. Ini sangat membantu dengan perkembangan lembaga kita ini. Sangat membantu sekali. Jadi saya sangat mengharapkan kepada guru-guru SD Limbangan yang sementara ini belum masuk atau belum lolos dalam seleksi CGP angkatan 10, ini nanti masih ada lagi CGP angkatan 11 BND. Ya, angkatan 11 dibuka, mohon teman-teman ini nanti untuk segera mendaftar. Bagi terutama bagi mereka yang masih usianya di bawah 5 tahun. Oke. Saya kira dari saya cukup sekian. Mohon maaf Bu Eni, ini nanti saya ada keperluan dinas, jadi saya tidak bisa mengikuti secara utuh. Dan kami berpesan kepada teman-teman guru mohon mengikuti sampai tuntas. Saya akhiri sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Ibu Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya masuk pada sesi destinasi acara ini, terlebih dahulu saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk ice breaking dulu biar kita lebih semangat ya Bapak Ibu ya, supaya tidak tegang. Baik, kita ice breaking terlebih dahulu. Disiapkan dua tangan kita seperti ini ya. Tepuk konsentrasi. Ha, hu, ha, hu. Yes. Seperti itu ya Bu ya. Monggo bisa dimulai. Tepuk konsentrasi. Ha, hu, ha, hu. Yes. Baik. Terima kasih. Masya Allah. Semoga masih diberikan semangat yang luar biasa untuk kita semuanya. Baik, Bapak Ibu, ini adalah presentasi yang akan saya sampaikan, yaitu aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Ini merupakan salah satu modul di modul 1 di calon pendidikan guru penggerak angkatan 9. Di sini diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Pada aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini, saya mengangkat tema menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Oleh saya sendiri, Siti Ahyar Aini, SPD, calon guru penggerak angkatan 9. Nah, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta, yaitu di SDN Limbangan. Tepuk tangan dulu. Baik,
Konsep utama dari budaya positif yang dapat kita pelajari hari ini diantaranya adalah mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi hukuman dan penghargaan, juga restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini mungkin Bapak Ibu guru sudah menerapkannya, namun namanya peraturan kelas mungkin saat itu. Nah, kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi dengan 5 posisi kontrol, dan yang keenam yaitu segitiga restitusi. Nah, budaya positif atau ekosistem positif dapat kita ambil berdasarkan pemaparan dari Ki Hajat Dewantara, bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Jadi, jika kita implementasikan dengan peserta didik kita, Bapak Ibu, bahwa anak-anak itu bersekolah itu tujuannya adalah menuntut ilmu, dan kita selaku guru tugas kita adalah sebagai among pembelajaran, yang artinya kita harus bisa menuntun anak didik kita dan mengarahkan sampai pada titik keberhasilannya hingga mereka menemukan kebahagiaannya untuk dirinya sendiri dan juga masyarakat sekitarnya. Perubahan paradigma teori kontrol, ilustrasi kontrol by Dr. William Glaser menyatakan bahwa ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif berupa penghargaan, bujukan, terus-menerus, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini terdapat perubahan paradigma stimulus respon dari teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Bapak Ibu, bisa mengontrol seseorang kita? Baik, akan kita pelajari di sini ya. Di sini dijelaskan bahwa stimulus respons, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun, berdasarkan teori ini, teori kontrol menyatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi gini ya Bapak Ibu ya, kalau berdasarkan stimulus respon itu, kita itu mencoba mengubah orang harus sama dengan kita. Jadi kita itu memaksakan orang itu pikirannya harus sama. Kalau saya berpikir ini loh, caranya itu seperti ini, jadi kamu harus mengerjakan dengan cara seperti ini. Nah, itu mari kita rubah cara kita berdasarkan teori kontrol, bahwa kita harus memahami pandangan anak-anak memiliki pandangan yang berbeda. Seperti itu. Jadi di sini mungkin nanti akan menimbulkan efek lebih damai untuk kita juga, bahwa kita itu berpikirnya itu di luar sana itu mereka itu mempunyai penilaian pemikiran masing-masing, tidak sama. Kita tidak bisa harus menyamakan apa yang ada pada pikiran kita dengan apa yang ada di pikiran anak-anak didik kita. Nah, seperti itu. Kemudian untuk stimulus respon yang kedua, bahwa perilaku buruk dapat dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, selama ini ya, kalau kita memperhatikan, hari itu loh, hari itu loh, hari kok punya anak dari selera, dari mandat, maka itu buat kita adalah suatu kesalahan, karena itu merupakan hal yang buruk mungkin, karena nggak bisa diam. Namun di sini teori kontrol itu menjelaskan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kita sebagai pendidik itu harus bisa mengamati, memahami atau memantau
bahwa tidak semua yang dilakukan murid kita yang menurut kita itu adalah suatu kesalahan. Namun itu adalah cara mereka untuk mencapai sesuatu yang mereka impikan. Mungkin bisa seperti itu. Jadi kita melakukan pendekatan. Kita tanya, kenapa sih anakku satu itu loh, kok mesti ya nenggarap besok tenang, ambil nyanyi-nyanyi, bahkan mengganggu teman sekitar. Nah, itu tidak bisa kita mengatakan itu salah, tidak, ya. Jadi itulah cara anak itu belajar dengan caranya sendiri. Namun kita arahkan secara perlahan bagaimana sekiranya anak-anak itu bisa berkembang dan bisa mengikuti, namun juga tidak mengganggu untuk teman yang lainnya. Jadi nanti ada cara-caranya di situ, tanpa harus kita marah-marah seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau kita dulu punya pendapat, saya juga, bahwa orang lain itu bisa mengontrol saya. Aduh, aku mau seperti ini. Nanti orang-orang berkata seperti ini. Nah, sekarang berdasarkan teori kontrol, kita rubah pikiran tersebut menjadi pikiran yang lebih positif. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ini saya sudah benar di jalan saya seperti ini. Jadi saya tidak bisa dibelok-belokkan lagi untuk menjadi seperti yang dimau orang lain. Di sini, jadi kita itu punya komitmen Bapak Ibunya, bahwa kita itu punya rasa percaya diri kita, komitmen kita itu kuat, tidak mudah dirobohkan, tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Kemudian ada stimulus respon berikutnya, yaitu saya bisa mengontrol orang lain. Ini istilahnya kepo kalau bisa sekarang. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kemudian teori kontrol di sini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dampak positifnya dari yang tadinya kita mengontrol urusan orang lain, jadi kita lebih peduli terhadap urusan orang, ikut campur. Nah, kita coba untuk teori kontrolnya itu kita ubah cara berpikir kita menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya juga tidak bisa dikontrol orang lain, dan saya juga tidak akan mengontrol orang lain. Orang lain mempunyai komitmen berdasarkan mereka sendiri, dan saya dengan komitmen saya sendiri. Seperti itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Dengan teori kontrolnya, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini seperti ini ya Bapak Ibu ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal itu maksudnya kita memaksakan sesuatu, namun kita tidak bisa tercapai untuk sesuai dengan tujuan kita. Maka kita merasa bahwa kita itu mengalami kegagalan di situ. Misalkan kita tidak mampu untuk mengarahkan anak-anak kita itu tadi menjadi anak yang tertib, tenang. Nah, kan memang nggak bisa anak-anak semuanya dijadikan seperti apa yang kita maukan, itu pasti tidak bisa memang. Karena anak-anak itu mempunyai keunikan masing-masing. Jadi kita itu yang harus bisa melakukan mereka dengan cara mereka sendiri. Jadi kita menuntun, kita itu mengarahkan sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, namun mencapai tujuan yang sama dengan teman-teman yang lainnya juga. Nah, di sini teori kontrolnya, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di situ kita adakan kolaborasi, bahwa tidak semua murid kita itu harus anak yang pendiam berprestasi, tidak. Namun di situ kita harus menyadari, disitulah adanya kolaborasi, disitulah adanya keberagaman dari suatu seni dari mereka yang harus kita bisa memahaminya. Jika kita bisa memahaminya, mungkin kita akan lebih nyantai, lebih merasa enjoy untuk melakukan pembelajaran di kelas kita. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Di sini dalam stimulus respon ada menang ada kalah. Tapi dengan teori kontrol di sini model berpikirnya menang-menang. Jadi dari awal mau melakukan suatu kegiatan saya bisa, pasti bisa. Tidak ada kata aku kira iso enggak, nanti aku kalah. Oh, menang atau kalah ya? Wis, enggak wis kok beda kalah. Lah akhirnya enggak jadi. Ini ragu-ragu. Tapi di teori kontrol
kontrol ini kita harus punya pikiran positif thinking, yaitu kita rubah pikiran kita yang tadinya model berpikir menang kalah itu menjadi model berpikir menang ya menang, maju ya sudah maju. Bagaimana cara kita untuk menjadikan anak didik kita itu lebih baik lagi? Sudah, pikiran kita itu nggak ada pikiran, kok aku nih nggak ini, kok hari ini, kok ini, kok aku nggak iso ini, nggak iso. Lah, tidak seperti itu. Ya sudah, kalau kita memang sudah mau, kita Bismillah, kita mulai untuk merubah yang lebih baik lagi untuk anak didik kita, menciptakan kelas yang lebih menyenangkan lagi sesuai dengan impian kita. Langsung kita maju tanpa adanya pikir ke arah yang nantinya itu gini, maksudnya itu efek negatifnya. Nanti kalau kita ada pikiran begitu Bu ya, sedikit saja insya Allah tidak akan terlaksana kita ya. Jadi sekali kita menang, tetap menang, maju terus seperti itu. Baik, untuk budaya positif selanjutnya Bu, yaitu disiplin. Apa itu disiplin? Nah, makna disiplin berasal dari bahasa Latin discipline, yang artinya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menyatakan, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ini maksudnya seperti ini ya ibu-ibu ya, disiplin itu ya. Berdasarkan Ki Hajar, Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa seseorang yang memiliki disiplin diri itu berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan sendiri, karena berdasarkan atas tindakan pada dasar nilai-nilai universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai kebaikan yang diyakini dari dalam dirinya sendiri. Jadi melakukan suatu tindakan disiplinan itu bukan karena atas dasar peraturan, bahwa aku tak datang pagi, datang tidak terlambat supaya tidak dapat teguran, karena ini adalah peraturan. Tidak seperti itu. Sebenarnya disiplin di sini yang dimaksud adalah bahwa kita sadar sepenuhnya bahwa apa yang kita lakukan itu adalah berdasarkan atas nilai-nilai kebajikan universal. Jadi muncul secara intrinsik dari dalam diri kita tanpa adanya suatu paksaan ataupun tanpa adanya ketergantungan dengan suatu ikatan atau peraturan seperti itu. Nah, di sini dari kita tadi bicara tentang peraturan tadi, di sini untuk selanjutnya budaya positif yang kita kembangkan yaitu adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kita kupas dulu ya Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Coba sekarang Bapak Ibu saya mau bertanya ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nggih. Napa opo nek panjenengan? Masya Allah, terima kasih, luar biasa Bu Sol ya. Iya, benar sekali. Jawaban dari Bu Sol tadi sudah mencerminkan bahwa tujuan dari memakai helm itu tidak semata karena peraturan menaati rambu-rambu lalu lintas, namun lebih pada kebajikan nilai-nilai universal, yaitu pada sadar dari dalam dirinya sendiri bahwa helm itu memang sangat bagus fungsinya untuk kita sendiri. Karena nanti apabila terjadi seperti Bu saya yang katakan tadi,
apabila terjadi suatu kecelakaan atau apa mungkin nanti tidak terjadi hal-hal yang lebih fatal lagi yang tidak kita inginkan. Itu yang dimaksud dengan nilai kebajikan universal ya. Ini lebih ke keyakinan, bukan peraturan lagi. Makanya untuk keyakinan itu tingkatannya bisa di atas peraturan. Kalau untuk peraturan mungkin kita memakai helm karena kita taat pada peraturan Pak Polisi, karena kita takut nanti ditilang, itu peraturan. Kalau keyakinan karena kita timbul dari intrinsik kita bahwa itu adalah penting untuk kita sendiri. Ada lagi pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1 sampai 5 meter, 1,5 meter, setengah meter. Coba Pak Nanda, saya ingin jawabannya. Kira-kira waktu COVID kemarin kita kan disarankan ya Bapak Ibu ya untuk menggunakan masker selalu. Kira-kira yang muncul dari pandangan panjenengan itu kenapa harus memakai masker? Untuk menghindari sebagai penyakit supaya tidak menular. Iya, terima kasih Pak. Masya Allah jawabannya sudah betul semua ya. Iya, betul sekali. Kita menggunakan masker itu tidak karena takut nanti dikenakan denda atau lain-lain. Kita tidak takut tentang hal itu. Namun yang kita menggunakan masker itu tumbuh dari jiwa intrinsik kita bahwa masker itu berguna untuk kita, berguna untuk kesehatan kita sendiri. Jadi kita sadar di situ, ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat bekerja? Mengapa Bapak Ibu? Terjawab Bu Elma. Monggo. Kaitannya dengan bekerja, saya pribadi dari diri saya sendiri, saya yakin bahwa bekerja itu merupakan tanggung jawab yang harus kita lakukan atau satu kewajiban, dan itu merupakan tanggung jawab dari hati nurani kita agar pekerjaan kita barokah. Ya, kira-kira. Allah, terima kasih luar biasa jawabannya ya Bu Elma ya. Benar sekali, kita bekerja itu kita sadar sendiri. Kita sebenarnya melakukan datang tepat waktu itu tidak semata karena adanya peraturan ya. Namun karena kita sadar betul untuk bekerja sesuai dengan hati keyakinan kita, apa yang kita lakukan insya Allah nanti hasilnya akan barokah. Amin. Nah, ini Bapak Ibu ada pilihan yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Mengapa? Coba panjenengan pirsani deh. Itu ada 2 gambar Bu ya, Pak. Itu gambar yang A itu adalah gambar TK Dharma Persatuan dengan kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah dan lain-lain. Kemudian yang B itu juga kesepakatan kelas dengan kalimatnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Coba sekarang dari 2 gambar itu Bapak Ibu, kira-kira yang merupakan keyakinan kelas itu yang A atau yang B? Terima kasih. Coba yang jawab A, monggo angkat tangan Bapak Ibu. Yang jawab B, monggo angkat tangan. Yang nggak angkat tangan ini nggak jawab. Masya Allah, ternyata semuanya itu berangkat tangan menjawab B. Iya, betul sekali. Dari kalimat itu sekarang kita sudah bisa Bu ya menentukan bahwa keyakinan itu sifatnya bukan memaksa. Jadi di situ kalimatnya kita rubah dari kalimat negatif kita rubah ke kalimat yang positif. Contoh pada kalimat A, datang tepat waktu, mengucapkan salam, itu seakan-akan mengharuskan anak dengan peraturan yang ada. Jadi anak harus wajib datang tepat waktu dan harus mengucapkan salam. Nanti anak melakukan itu dengan baca itu, dia melakukan itu karena adanya peraturan. Bedanya dengan yang kesepakatan di kelas B, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah,
sayang itu, anak-anak itu akan antusias dengan sendirinya. Oh, guruku lo buai, aku senang nek sekolah, aku agian budal atas. Bahkan terkadang itu kalau anak saking cintanya dengan sekolah, dengan bapak ibu gurunya di sekolah itu, mereka itu kalau libur itu di rumah pun akan bercerita tentang bapak ibu gurunya, akan diceritakan, loh guruku itu begini, aku senang sama guruku. Jadi mereka di situ timbul dari unsur intrinsiknya untuk datang tepat waktu, segera berangkat, karena rasa sayang sudah timbul di jiwa mereka. Seperti itu. Nah, ini ada lebih jelasnya untuk peraturan dan keyakinan kelas. Untuk peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, sepertinya itu lebih harus mengharuskan menuntut, ya, harus dituntut. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, namun di sini Bu ya, untuk keyakinan kelas, nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Jadi kita kembalikan lagi tanggung jawabnya. Anak-anak, sudah selesai dibaca bukunya? Sudah Bu? Coba tanggung jawabnya seperti apa? Ayo, nah dengan sendiri mereka akan melaksanakannya. Jadi timbul dari dalam hatinya sendiri. Ada peraturan dilarang mengganggu orang lain. Dilarang. Ini kata negatif ya, Bapak Ibu ya. Dilarang berarti tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan mengganggu orang lain. Namun di sini kita tulis kalimat positifnya yang lebih halus lagi, menjadi keyakinan kelas, menjadi menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi di situ tidak terdapat kalimat negatif lagi. Menghormati orang lain dan diri sendiri itu sudah merupakan keyakinan kelas, mewakili dari peraturan tidak boleh mengganggu, tidak boleh saling membuli. Itu termasuk masuk pada keyakinan kelas, menghormati orang lain dan juga diri sendiri. Sadar di situ anak-anak nanti. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini keyakinan kelasnya juga masuk pada ranah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan bersama. Bahwa sadar kalau sekolah itu penting supaya tidak sampai tertinggal, anak sadar dengan sendirinya untuk berangkat lebih awal. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang lagi, negatif lagi ya. Jadi kita upayakan untuk mengurangi kata-kata kalimat negatif ya di dalam kelas kita. Nanti apabila di dalam kelas peraturan kelasnya yang sudah tertempel di tembok, monggo bisa diganti dengan menjadi keyakinan kelas. Mungkin anak-anak nanti untuk membacanya yang setiap harinya dilarang. Nah, kita sempurnakan lagi menjadi kalimat positif pemikiran kita, yaitu menjadi keselamatan, menghormati orang lain. Jadi di situ nanti akan terasa lebih damai. Anak-anak itu merasa tidak takut dengan sesuatu, melakukan sesuatu karena rasa takut, tidak, tapi melakukan sesuatu karena dari intrinsiknya sendiri yang muncul. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya lebih pada kesehatan, seperti itu. Bergantian atau menunggu giliran itu masuk pada nilai keyakinan menghormati orang lain untuk melakukan sesuatu kegiatan, mungkin mengumpulkan tugas ke depan. Nah, saling menghormati, jadi kita bisa menerapkan kedisiplinan itu di situ. Bapak Ibu, kebetulan ini saya mempunyai contoh menyusun keyakinan kelas sebagai upaya penerapan budaya positif di kelas 5 ini. Nah, kebetulan jadi gini Bu ya, kemarin di kelas 5 saya sudah itu membuat keyakinan kelas. Anak-anak di sini kita mendiskusikan keyakinan kelas seperti apa yang anak-anak inginkan. Jadi keyakinan kelas itu tidak hanya Bapak Ibu guru yang membuat, tapi dibuat berdasarkan diskusi satu kelas oleh guru dan juga murid. Coba anak-anak, kita menghendaki keyakinan kelasnya seperti apa? Tidak boleh makan di dalam kelas Bu, misalkan seperti itu ya. Ditulis, ya silakan ditulis. Nah, anak-anak menuliskan Bu, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Aku ingin mempunyai kelasnya seperti ini, dituliskan. Setelah anak-anak menuliskannya Bu, ditempel ke depan, itu di gambar yang sana itu menempelkan ke depan.
dibicarakan bersama-sama, dibahas. Nah, dari keyakinan kelasnya ini, sekarang kita tentukan ya nak, seperti halnya dilarang makan di dalam kelas, berarti masuk kepada keyakinan saling menghormati. Kita masukkan ke situ. Dari situ setelah itu kita ketikkan menjadi keyakinan kelas, ditempel lagi sama anak-anak. Jadi yang membuat keyakinan kelas itu guru dan anak-anak. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Apa yang memotivasi Anda mengikuti kegiatan diseminasi ini? Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Di sini adalah motivasi eksternal, Bu, ya, Pak. Jadi motivasi eksternal itu timbul itu karena dari bujukan dari luar, karena rasa takut, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Melakukan sesuatu hal itu karena takut adanya hukuman. Ini yang tidak kita harapkan sebenarnya, ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga motivasi eksternal, ya Bu. Melakukan sesuatu karena adanya pujian, melakukan sesuatu karena adanya hadiah, melakukan sesuatu supaya dapat ini itu. Nah, itu tidak muncul dari intrinsipnya. Kemudian ada lagi untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini motivasi internal, tujuan disiplin yang positif. Kita melakukan sesuatu itu karena kita sadar, yakin pada diri kita sendiri bahwa sesuatu hal itu kalau kita lakukan itu juga kepentingan tujuannya untuk kita sendiri. Seperti itu. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Ya, jadi dikatakan merdeka itu tidak terlepas dari perintah saja, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Tidak hanya terlepas dari perintah, sudah tidak ada perintah lagi, dilarang begini-gini, nggak ada. Tapi juga harus bisa memerintah dirinya sendiri, memunculkan, memotivasi dirinya sendiri. Bagaimana caranya saya supaya bisa mencapai pada titik kesuksesan saya? Harus punya jiwa pemikiran seperti itu, muncul dari intrinsiknya sendiri. Selain tidak mau diatur oleh orang lain, namun juga memunculkan motivasi pada diri sendiri itu tadi. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini kita lihat, Bapak Ibu, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Hukuman itu sifatnya secara tiba-tiba. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kita melakukan sesuatu karena kita sudah menyalahi aturan sesuatu itu yang sudah disepakati sebelumnya, itu konsekuensi. Kemudian membuat anak sakit, fisik maupun hati atau jangka waktu lama. Benar ya Bapak Ibu ya, kalau kita menghukum anak-anak didik kita itu, misalnya kita mencubit, kita memukul, asal boten juga akan merugikan, anak membenci kedisiplinan, dan pada akhirnya anak itu tidak akan mau patuh, namun anak akan semakin membenci karena dia sudah merasakan tersakiti, dihukum. Paksaan, sifatnya memaksa, itu hukuman. Harus seperti ini, datang, teriak, ayo lari, lapangan 10 kali. Akhirnya apa yang timbul dalam jiwa anak? Tidak malah patuh itu anaknya nanti, tapi malah sebaliknya akan ada rasa benci, dendam. Betul, dendam Bu. Paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri. Terkadang seperti itu. Kalau mereka sudah merasakan jenuh, capek akan hukumannya diterimanya, akhirnya apa? Dia bisa menyakiti dirinya sendiri juga karena rasa stres yang ditimbulkannya, konsep diri yang buruk. Nah itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, dan pada akhirnya Bapak Ibu ya, karena rasa takut dihukum, anak itu lucu menyembunyikan kesalahannya. Ayo kamu tadi itu ya, habis
tidak, larinya bohong. Ya, jadinya larinya bohong. Marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, akan punya rasa seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau kita sering menghukum anak, anak nanti akan timbul rasa seperti itu. Jadi sudah dalam jiwa intrinsiknya sudah tidak ada lagi itu. Tapi yang ada itu hanya karena faktor luar aja. Itu yang diakibatkan dari hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi itu misalkan tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Harus misalkan karena kamu tidak mengerjakan PR, sekarang kamu harus mengerjakan ini aja, ini sampai ini, kamu kerjakan di sini sekarang. Itu sifatnya lebih mendidik juga. Kemudian anak menghargai disiplin untuk konsekuensi. Oh iya, aku belum mengerjakan PR ya, sudah lebih tak kerjakan lagi. Karena tahu akan konsekuensinya. Konsekuensi ini sudah ditentukan di awal sebelumnya. Ini ada PR, biasanya tidak mengerjakan, harus dikerjakan di rumah. Yang tidak mengerjakan berarti besok harus mengerjakan di sekolah sendiri. Nah seperti itu. Kemudian konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Anak lebih mematuhi peraturan tanpa ada paksaan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, time out. Untuk sementara waktu mungkin anak akan merasa malu, tapi ini masih ada sisi negatifnya ya berarti ya konsekuensi. Tindakan buruk, ini ada contoh hukuman ataukah konsekuensi. Bu, coba diperhatikan ya Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan anak disuruh mencatat 100 kali Bapak Ibu. Dulu sering ini terjadi ya. Ini merupakan hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Iya betul, hukuman ya. Kemudian kalau konsekuensi mungkin nanti diajak bicara, sharingnya lembut. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya Allah, hukuman apakah konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Napa niki? Hukuman apa konsekuensi? Iya, konsekuensi karena telah ini sebagian dari nilai tanggung jawab pada anak. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar sehingga menjadi mejanya basah. Ini termasuk konsekuensi ya Bapak Ibu ya, karena sudah berbuat jadi harus dibersihkan. Yang dimaksud konsekuensi di sini itu sifatnya itu juga untuk mendidik, jadi bukan menakuti, dan anak juga paham di situ. Oh iya, harus saya bersihkan karena memang saya yang sudah mengotori. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini maksudnya murid disuruh untuk melepaskan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini termasuk dihukum atau konsekuensi itu? Iya, hukuman, tidak diperbolehkan dia karena nanti bisa menyebabkan rasa malu pada anak. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi apa hukuman? Nah, ini konsekuensi Bu. Kenapa saya katakan konsekuensi? Karena di sini kalimatnya adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Artinya apa? Anak yang sudah terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK, berarti anak tadi tidak mengikuti pemanasan. Jadi di situ masuk pada konsekuensi karena ada tujuannya. Anak disuruh lari itu tadi untuk menggantikan pemanasan yang sudah ketinggalan tadi. Tapi kalau ini tadi misalkan pelajaran matematika masuk pada hukuman karena pelajaran matematika tidak ada pemanasan fisik. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman juga.
Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kita semuanya pasti ingin rasa bahagia, ya? Tidak ada rasa sedih. Ini kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, juga tertawa. Kemudian yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini pun meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat berbeda, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Jadi anak didik kita pun juga sama Bapak Ibu ya, mereka juga ada rasa untuk dihargai, ada rasa untuk diakui, disamakan, dihormati. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi untuk kebebasan ini, bahwa setiap anak itu juga memiliki kebebasan, bebas untuk melakukan sesuatu apa yang mereka inginkan tanpa harus adanya paksaan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima itu kebutuhan untuk disayangi, diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan konsekuensi sosial. Nah, ini ada pertanyaan. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dengan senang menyanyi. Ini termasuk kebutuhan apa, Bu? Aku suka untuk bernyanyi. Nah, ini termasuk pada kebutuhan apa nih Bapak Ibu ya? Bapak Ibu guru itu melarang aku untuk bernyanyi, padahal aku loh suka untuk bernyanyi. Ini merupakan kebutuhan yang mana? Mau kebutuhan yang mana? Bu Gendes. Kebutuhannya mana? Sepertinya tadi Bu Gendes punya kebutuhannya mana Ibu menurut jenengan? Iya, masuk ya, masuk pada kebutuhan kesenangan. Jadi juga masuk kepada kebutuhan kebebasan ya. Jadi di situ anak itu membutuhkan kesenangan, membutuhkan kebebasan, bisa juga pada kasih sayang dan rasa yang Bu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru, loh. Ada anak seperti itu. Ih, sudah jepit baru, dan ayu-ayu, tapi sopan Mbak guru ini, kecewa anaknya. Nah, di sini anak kita membutuhkan kebutuhan apa yang bagus? Kebutuhan apa nih Bu? Nggih. Kebutuhan kasih sayang, rasa diterima, ya. Nggih. Butuh diperhatikan, diakui, penguasaan juga masuk ke dalam kebutuhan penguasaan. Minta diperhatikan, anak yang berlaku aneh itu berarti minta diperhatikan deh, oke. Kadang di kelas juga ada anak yang aneh itu berarti belajar ini untuk dibalai itu, jangan diperhatikan. Apa kebutuhan yang kurang dari anak-anak didik kita itu kita harus bisa untuk mencermatinya. Selanjutnya pada untuk budaya positif 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini diantaranya penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Di 5 posisi kontrol ini kita bisa memposisikan diri kita untuk apa yang harus kita lakukan terhadap anak didik kita yang kita kira mereka kurang akan masih membutuhkan perhatian kita yang lebih. Di sini penghukum itu menghadik, menunjuk, menyakiti, ya itu penghukum. Apakah kita memposisikan diri kita sebagai penghukum Bapak Ibu untuk menindaklanjuti anak didik kita? Apakah berkenan untuk melaksanakan menjadi penghukum? Nggih, boten nggih. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kalau pembuat merasa bersalah ini berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kalau kita ingin mengarahkan anak didik kita, misalkan kita pada posisi pembuat merasa bersalah ini biasanya itu halus ngomongnya. Ibu kecewa loh ya.
dengan apa yang kamu lakukan. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi itu. Kok enggak? Jangan tugas nak. Ayolah nak, Bu Aini tadi sudah susah payah ngajarin PN, tidak dikerjakan. Itu posisi sebagai teman. Ada lagi posisi pemantau. Kalau pemantau ini menghitung dan mengukur. Jadi lebih pemantau ini biasanya di tingkat anak SMP, SMA bisa posisi pemantau seperti posisi pemantau. Kemudian manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, di posisi manajer ini yang saya rasa sangat pas untuk kita terapkan Bapak Ibu ya, untuk kita menindaklanjuti peserta didik kita yang kita rasa kurang memadai dalam pembelajaran. Di posisi manajer ini kita adakan pendekatan, kita lakukan dulu, tidak langsung kita menyalahkan, tidak langsung kita berbuat seperti apa. Namun di posisi manajer ini kita tanyakan dulu alasan kenapa anak itu berlaku seperti itu. Kemudian kita lakukan lagi validasi tindakannya. Kira-kira karena apa kok seperti itu? Kita ajak ngomong, kita ajak pendekatan dulu, dan kita temukan solusinya bersama-sama. Jadi kita tidak menyalahkan, kita tidak menuduh, tapi kita merangkul anak itu. Kita cari tahu permasalahannya dan kita cari solusinya bersama. I want to know di mana posisi Anda sebelum belajar modul disiplin positif. Bagaimana perasaan Anda saat ini? Nah, Bapak Ibu, dari pemaparan yang barusan saya jelaskan tentang 5 posisi kontrol guru, di antaranya tadi sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Menurut Bapak Ibu guru, posisi kontrol yang mana yang harus diterapkan yang sesuai dengan pikiran jenengan? Minta tolong dituliskan di sini. Silakan dituliskan ya Bapak Ibu, posisi kontrol apa sih yang sangat pas untuk saya terapkan untuk anak didik kita. Nggih, monggo. Sampun, monggo ditempel di depan biar tidak ngantuk. Monggo. Monggo Bu, Pak. Dilanjut setelah Bu Sol, monggo Pak Nandan. Posisi kontrol sebagai penghukumkah ataukah sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, mungkin sebagai pemantau atau manajer. Ini posisi kontrol yang perlu kita lakukan ya Bapak Ibu untuk menindaklanjuti anak didik kita yang kita rasa melakukan suatu kesalahan. Monggo kita kan bukan ke depan. Monggo Bu Rena.
Baik, terima kasih. Akan saya bacakan ya Bapak Ibu nggih. Ini posisi kontrol sebagai manajer. Nggih, ini tadi Buksol. Ada sebagai nggih, teman-teman Pak. Ada lagi sebagai pemantau. Nanti kayaknya tadi. Ini sebagai manajer, Pak Jainur sebagai teman, manajer, teman, manajer. Iya. Baik. Jadi posisi kontrol yang Bapak Ibu tuliskan tadi ternyata sebagian besar adalah posisi kontrol sebagai manajer. Setuju nggih Bapak Ibu nggih? Memang manajer itu yang kita rasa sudah sangat lengkap, pas sekali kita menangani kasus pada anak didik kita melalui pendekatan, pertanyaan-pertanyaan dulu, kita arahkan, kita rangkul dulu, kemudian kita carikan solusinya bersama-sama. Karena memang sebuah masalah itu kan perlu dibicarakan dia. Tidak malah diolok-olok, no, tambah lebih takut dengan kita, trauma, dan bahkan bisa menimbulkan rasa benci. Nah ya, nggak ada yang jawab hukum berarti di situ deh, luar biasa semuanya Bapak Ibu Guru. Apa itu restitusi? Nah, setelah kita bicara 5 teori kontrol, di sini kita temukan apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, Bapak Ibu, pada posisi manajer tadi kita bisa melakukan pendekatan restitusi ini. Kita bisa melakukan restitusi ini ya. Kita ajak murid kita untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita tanya mereka, ada apa sih kok kamu kayak gitu tadi? Nah, ciri-ciri restitusi, 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak itu belajar dari kesalahan. Kalau ini salah, dipelajari. Kalau belajar dari kesalahan, insya Allah nanti akan tumbuh kebaikan selanjutnya. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Tidak memaksa sifatnya ya. Meskipun itu untuk kebaikan, namun kita tidak dianjurkan untuk memaksa. Karena paksaan itu bukan enak ya. Kita tawarkan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kedudukan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, itu tujuan dari ciri-ciri dari restitusi ya Bapak Ibu. Dari restitusi itu kita dapat ini segitiga restitusi. Apakah segitiga restitusi ini? Ini adalah upaya perbaikan yang kita lakukan. Bisa kita terapkan pada seorang pengajar mengambil pada posisi manajer tadi. Segitiga restitusi itu terdiri atas 3 bagian. Langkah-langkahnya yang pertama, menstabilkan identitas. Apa menstabilkan identitas itu? Di sini kalau kita dapati anak-anak didik kita yang ada masalah, kita panggil Bapak Ibu B, tidak di depan temannya, kita panggil perlahan, kita ajak diskusi, kita ajak sharing, kita ajak di suatu ruangan yang di situ tidak ada anak lain yang bisa mendengar atau melihatnya. Kita tanya, sing enak ditakoni. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, itu kalimat itu bisa membesarkan jiwa siswa. Meskipun siswa itu salah. Gini apa mboten? Ada apa nak? Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan ini kok. Coba saya cerita sama guru. Tadi kenapa kejadiannya? Anak kan bercerita, ibu bangun dari ini. Akhirnya tak ada ini. Oh alah, gitu. Terus apa yang kamu lakukan? Nah, setelah melaksanakan menstabilkan identitas, menanyai karena apa, ada apa, kemudian kita validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah tadi, kamu tentu punya alasan apa melakukan itu. Makanya lanjutannya setelah kita tanyai ada apa, saya bertengkar bu dengan ini. Oh, terus apa yang kamu lakukan? Ya itu bu, saya
nak. Iya, nah kita stabil karena kita validasi lagi tindakannya. Kita besarkan dengan kalimat kita. Oh wajar sampai berbuat seperti itu. Misalkan Bu Guru di posisi sampean, pas Bu Guru juga sama akan berbuat seperti itu. Nah, di sini Bu Guru merasa bangga sama sampean, malah dibanggakan pada saya. Nah, di sini tuh menciptakan bagaimana anak itu supaya bisa jujur, Bu. Jadi kita tidak mengorbankan anak tersebut, namun kita jujur dulu anak itu. Misalkan Bu Guru berbuat diperlakukan seperti itu, pasti Bu Guru juga akan berbuat sama anak seperti sampean. Namun dalam hal ini, alhamdulillah sampai tidak lebih buruk melakukan daripada itu. Misalkan tadi sampai menjotos, menjambak atau yang lebih buruk lagi. Jadi terima kasih ya, nggak sampai melakukan hal itu. Tidak Bu, lah kita seperti itu, merasa bisa dulu. Oh ternyata akhirnya anak timbul bahwa setelah seperti itu, lalu kita masuk pada keyakinan kelas kita, menanyakan keyakinannya. Kemudian menurut sampean dengan membentak-bentak suara keras itu tadi apakah sudah baik? Nah, tidak sibuk aja gitu kan ya? Kan tahu kalau itu perbuatannya kurang baik. Terus apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Ditanyakan seperti itu. Tidak, keyakinan kelas apa yang dilanggar? Nah, anak akan menyampaikannya. Setelah itu, setelah kita ada diskusi sharing dengan enaknya, baik, mau nggak memperbaiki masalahnya ini? Apa yang harus kamu lakukan kira-kira? Kita tanya lagi, jadi anaknya sendiri yang mencari solusinya. Baik Bu, lain kali kalau saya dijahili lagi, saya lakukan saja sama Bapak Ibu Guru. Saya tidak akan berbuat seperti tadi. Berarti keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati. Nah, di situ anak akan tumbuh dari intrinsiknya Bapak Ibu ya. Jika kita bisa menerapkan posisi manajer dengan segitiga restitusi ini. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan dengan identitas tadi untuk membuat murid merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi meskipun murid salah, tadi sudah saya sampaikan contoh-contohnya, kita harus menguatkannya, kita harus memberikan ucapan-ucapan perkataan yang positif untuk anak-anak kita supaya mereka tidak merasa tidak merasa semakin bersalah, namun di situ mereka akan memunculkan jiwa positifnya sehingga merasa tidak tertekan, namun ingin memperbaiki dari kesalahan yang ada. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru. Itulah pemaparan materi yang saya sampaikan di siang hari ini. Cukup menyita waktu, mohon maaf. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan, monggo. Monggo Bu. Assalamualaikum Bu Eni, saya sebagai guru kelas 1 mau bertanya, bagaimana cara kita menangani anak yang tidak memperhatikan pelajaran atau rame saja kalau ada tugas di luar? Ya, matur nuwun Bu Sol. Bagus sekali pertanyaannya dari Bu Sol. Bagaimana cara kita menangani anak yang rame saja di kelas pada saat pelajaran berlangsung? Nah, ini terutama di kelas 1 ya, bukan dengan ya. Mungkin ya Bapak Ibu di sini seperti yang tadi ada di paparan saya, kita bisa dengan melakukan pendekatan kepada anak itu, kita coba cari tahu dulu kebutuhan dasar apa yang diinginkan, yang masih diperlukan dari anak itu. Seorang anak yang memiliki perbedaan dengan teman yang lainnya, pasti dari anak itu ada kebutuhan dasar yang masih belum terpenuhi. Jadi kalau menurut saya ya kita dekati dulu, kita coba, kita ajak bicara apa sih dari penyebabnya anak ini itu apa kok seperti ini. Coba misalkan tadi kita, ayo Mak, ayo, ya apa nakalnya ini. Coba kita rubah, kita dekati anak itu, kita ajak diskusi biasa-biasa saja. Tadi sudah sarapan kan, seperti itu. Ya Allah, belum mengerjakan anak. Nah Bu, mungkin gitu ya anak kelas 1 ya, dengan tinggalnya. Saya pinter
dulu. Jadi anak itu nanti mungkin merasa senang. Bu guru ini sejalan dengan pikiranku. Lebih diperhatikan, merasa kebutuhan akan kasih dan sayangnya itu terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi, nah perlahan kita buka bu materi. Jadi coba ayo, ini apa ayo? Bisa tak menulis? Loh ya Allah ternyata bisa. Saya ingin tahu sampai mana. Nanti kalau sudah ayo kita berbalap lari sama bu guru. Nah mungkin diberi semangat seperti itu ya bu ya. Mungkin bisa kita alihkan yang darinya tadi kita merasa marah, merasa jengkel, merasa anak ini loh gak sesuai dengan harusnya gini. Nggak, karena memang nggak bisa ya bu kalau dipaksa seperti itu. Jadi coba kita rubah pikir kita aja, kita buat anak itu kita ajak berteman, kita dekati, kemudian kita ajak ngobrol-ngobrol. Di situ nanti kita temukan, oh kebutuhan dasar anak ini yang kurang ternyata di sini, kurang kasih sayangnya mungkin kurang ingin rasa diperhatikan dari situ, makanya dia bertanya seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Sol. Ngapunten, barangkali ada yang menambahkan dari Bapak Ibu, monggo. Oh nggih, monggo Pak Nanda. Saya lebih tertarik dengan adanya keyakinan kelas. Nggih. Tadi mohon dijelaskan ulang secara terperinci biar saya lebih jelas dan dapat saya terapkan di kelas saya. Terima kasih. Oke, matur nuwun. Terima kasih Pak Nantar, luar biasa pertanyaannya. Ini terkait dengan segitiga restitusi ya Pak ya, bagian akhir tadi. Iya Pak Nantar. Oh maaf, keyakinan kelas nggih. Oh yang keyakinan kelas, ya baik. Keyakinan kelas sebenarnya saya rasa Bapak Ibu semuanya ini sudah memiliki keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Namun masih berstatus sebagai peraturan kelas ya Bapak Ibu ya. Peraturan kelas yang harus ditaati oleh siswa-siswi. Mari kita ubah peraturan itu menjadi keyakinan. Mungkin nanti anak-anak akan merasa lebih senang. Nah, caranya Pak, kita adakan diskusi bersama anak-anak. Anak-anak, kira-kira untuk memperbaiki suasana pembelajaran kita, Bapak ingin kita membuat kesepakatan kelas. Kalian setuju tidak? Nah, kita ajak bicara anak-anak. Setuju apa itu Pak apa? Kita jelaskan. Kira-kira nanti dari peraturan kesepakatan yang kita ambil itu kalian mau melaksanakannya ya. Nah, kalian punya peraturan apa saja? Coba tuliskan. Anak-anak diajak diskusi. Jadi yang menentukan peraturan itu bukan kita, namun anak didik kita sendiri. Tapi tentunya dengan kita sebagai menuntunnya, kita mengarahkannya, kita arahkan anak-anak menulis, kemudian kita kumpulkan jadi satu dengan seperti Bapak Ibu tadi, ditempelkan ke depan, kemudian kita bacakan. Coba ini ada keyakinan kelas ini. Nah, ini yang kita rubah dari peraturan yang kalian tuliskan ini, yang kalian kehendaki ini kita rubah menjadi keyakinan kelas. Nah, kalau sudah disimpulkan bersama-sama, nah kesimpulannya itu nanti disepakati, setuju tak boten. Jadi itu didiskusikan terlebih dahulu Pak Nanda seperti itu. Kemudian dituliskan, siapa yang menuliskan? Semua siswa mempunyai hak suara untuk memberikan keyakinan itu. Kemudian disepakati, diambil poin-poinnya untuk dijadikan sebuah keyakinan kelas. Seperti itu Pak Nanda, mungkin bisa membantu materi pertanyaannya. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Oh, mantan malih Bu. Gimana Saya mau tanya Bu Eni, pada saat ini anak didik kelas saya itu sering membuli dengan memanggil-manggil nama orang tua. Nah, bagaimana solusinya untuk menangani dalam hal ini supaya tidak dijadikan suatu kebiasaan bagi anak kita? Oke, terima kasih Bu. Ini masalah membuli ya Bu, memang sering terjadi di dunia anak-anak kecil ini, memang seperti itu. Nah, tadi juga sempat saya singgung di situ ya Bu ya, dalam 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Jika kita mendapatkan anak didik kita yang melakukan hal seperti itu, mungkin kita bisa memosisikan diri kita sebagai posisi kontrol manager ya Bapak Ibu ya. Kita terapkan segitiga restitusi. Kita panggil anak itu,
kita panggil, kita dudukkan, kita tanya dulu, kenapa, apa yang kamu lakukan, ini Bu. Nah, setelah kita lakukan tindakan itu, kita validasi dengan kita tanya, oh seperti itu, wajar, makanya sampai berbuat gitu, kira-kira itu benar apa enggak ya? Ditanyakan kembali. Jadi anak yang menjawab, kalau misalkan sampean yang seperti itu kan bagaimana perasaannya? Nah, kembalikan seperti itu. Dan akhirnya kita cari solusinya bersama-sama. Seperti apa nanti apa yang dapat diperbaiki dari yang sampean lakukan ini. Nah, insya Allah di situ nanti anak akan sadar secara intrinsik ya Bu ya, nanti akan mengetahui sendiri, oh ternyata seperti ini, saya harus seperti ini, karena dari kita yang melakukan pendekatan untuk anak kita, jadi di situ juga akan ada respon positif Bu. Insya Allah pasti itu akan terlaksana seperti itu, dan semoga bisa dicoba untuk nanti diterapkan Bu ya, untuk segitiga restitusi ini. Monggo. Baik Bapak Ibu, mungkin masih ada pertanyaan lagi? Rampun? Pak Jainul mungkin ada pertanyaan? Tidak. Yeah. Baik, terima kasih Bapak Ibu dari waktunya dari awal sampai akhir. Inilah paparan dari materi yang bisa saya sampaikan pada Bapak Ibu semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita dan anak didik kita. Semoga bisa meningkatkan budaya positif yang ada di SDN Limbangan kita. Terima kasih untuk waktunya. Saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.